Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai ya untuk materi hari ini. Kita akan masuk ke salah satu elemen multimedia yaitu teks. Oke, teks ini adalah elemen dasar di mana ini merupakan elemen yang paling basic dan paling gampang atau mudah ditemui. Oke, paling banyak juga untuk digunakan dan kenapa banyak digunakan? Karena ini biasanya digunakan untuk mendetailkan atau mendefinisikan suatu informasi. Ini akan kita pelajari. Oke, ada text definition, font and face, using text in multimedia, font editing design tools, hypermedia, hypertext, guideline for the use of text. Oke, yang pertama, basic multimedia, elemen pertama kali di multimedia itu adalah teks. Oke, nah teks ini bisa berupa huruf, kata, ataupun paragraf yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Oke, berkomunikasi, menyampaikan ide, atau misalnya menjelaskan suatu dengan lebih detail. Oke, biasanya menggunakan elemen teks tersebut. Nah, kekuatan dari masing-masing tersebut adalah salah satu multimedia author yang banyak sih sebenarnya. Oke, yang biasa digunakan itu ada words, sentence, simbol, suara, image, dan yang lainnya. Itu biasanya akan dikombin dengan teks untuk menghasilkan multimedia yang baik sehingga bisa disampaikan kepada pembaca atau penggunanya. Dan ini sangat penting buat kalian untuk menentukan teks yang sesuai untuk mendefinisikan suatu konten, atau mau disampaikan, entah itu berupa menu, entah itu berupa navigasi, teksnya itu harus jelas dan bisa terbaca sehingga memiliki arti yang kuat. Nah, untuk teks sendiri dia ada dua kategori. Yang pertama itu adalah font typeface, typeface atau face. Yang kedua itu adalah font. Perbedaannya apa? Kalau face atau typeface itu adalah keluarga dari karakter grafik ya yang biasa digunakan dan biasanya memiliki ukuran sama style. Jadi kayak kategori dari masing-masing kategori dari masing-masing style yang ada di typeface. Kalau font itu kayak seperangkat karakter, di mana satu perangkat karakter itu sudah terdiri dari ukuran, terus kemudian style, terus kemudian ada warna juga. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya seperti ini. Kalau typeface itu sekelompok, sekelompok atau keluarga dari masing-masing karakter. Jadi Arial, Calibri, Courier, Tahoma, Time, Verdana, atau misalnya yang lain, misalnya Tahoma, atau Courier, Calibri, dan Helvetica, atau mungkin handwriting, itu semuanya masuk ke typeface. Kalau font, kalau misalnya kalian sudah memilih untuk menuliskan sesuatu, Arial, ukurannya 12 poin, dan style itu adalah italic, itu adalah font. Jadi font ini kayak Arial ukurannya berapa, terus kemudian
tipenya apa? Apa di color kah, atau di bold, atau di italic, atau di underline? Oke, ini adalah font. Oke. Nah, tapi kalau typeface ini sekumpulan atau sekeluarga karakter, oke. Jadi kalau seperti kalian tahu, Arial tuh ada beberapa jenis ya. Ada Arial bold, ada Arial satu lagi saya lupa. Oke. Nah, itu yang disebut sebagai typeface atau face. Oke. Nah, ada ukurannya nggak? Sebenarnya standarnya ada, tapi tergantung dari kreator dari masing-masing font tersebut. Oke. Jadi kalau yang kita atur selama ini di Word, itu masuknya ke font. Oke. 12 poin, 8 poin, paling besar 72 poin, oke, dan seterusnya. Itu struktur size-nya itu ada di font-nya. Oke. Nah, font efek itu banyak jenisnya ya. Ada yang mau di uppercase, lowercase, superscript atau subscript, oke. Bold, italic, oke. Di emboss, dikasih shadowing atau dikasih color. Oke, ini adalah efek-efek yang termasuk dalam font. Oke. Nah, berikut adalah tipe-tipe perhitungan yang ada di type. Oke, jadi kalau di font ada teks ya, lebih tepatnya di teks itu dia punya yang disebut sebagai point size. Oke, point size ini biasanya sudah ditentukan di awal, misalnya jika ingin membuat sebuah typeface yang baru, berarti ukuran terbesarnya itu kita ambil dari capital word. Oke, capital word-nya itu diambil dari cap height. Oke, capital word. Nah, lalu kemudian pasti ada struktur untuk lowercase ya. Oke, nah lowercase-nya ini adalah seperti ini, x height. Dihitungnya sebagai x height. Oke, nah untuk x height, oke, untuk lowercase, lebih tepatnya lowercase, itu biasanya akan ada posisi di mana sebuah huruf itu akan melebihi batas dari ketentuan x height ya. Oke, seperti contoh di sini ada yang misalnya H, terus kemudian B, terus kemudian D, terus yang ada kelebihan di posisi atas, oke, itu kita sebut sebagai ascender. Oke. Sedangkan kalau kelebihan yang berada kelebihan garis dari posisi X height ya di posisi bawah, seperti misalnya P, Q, oke, itu kita sebut sebagai descender. Oke. Nah, jarak antara satu huruf dengan huruf lainnya kita sebut sebagai width. Ya. Nah, di sini ada serif. Oke. Serif di sini nanti saya akan jelaskan di agak belakang. Yang pasti serif ini termasuk dalam dua jenis font yang biasa digunakan. Oke, jadi font itu biasa ada, bukan font sih, lebih tepatnya teks. Teks itu ada dua jenis, oke, yaitu serif dan sans serif. Oke. Nah, untuk hexes di sini dijelaskan bahwa merupakan ukuran dari setiap lowercase, oke, huruf lowercase yang ada. Oke, kalau point itu ukuran dari type, ya, point. Jadi kalau misalnya kalian bikin 8 PT, 11 PT, itu sebenarnya 11 poin. 8 poin, oke. Itu sebenarnya ukurannya dalam inch, jadi satu poin itu sekitar 0,0138 sekian inch, oke. Kecil banget memang. Jadi itu poin, oke. Terus descender itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah porsi berlebih ya di bagian atas dibanding dengan huruf normal lainnya. Oke. Kalau ascender berarti porsi berlebih di bagian bawah. Balik. Descender itu di bagian bawah. Oke. Porsi berlebih di bagian bawah yang ada pada huruf normal lainnya. Oke. Kalau ascender itu porsi berlebih di bagian atas, oke, yang ada pada huruf normal lainnya.
Oke. Nah, untuk karakter matrix ini sebenarnya measurement yang general, oke, yang biasa digunakan untuk menghitung jarak antar individual karakter atau huruf. Oke. Kemudian ada di sini disebut sebagai kerning. Oke. Kerning ini proses untuk adjusting, oke, spasi antar letter atau huruf. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang sebelah kanan kern artinya kena kerning, di mana jarak antar hurufnya itu lebih sedikit. Oke. Nah, kalau yang sebelah kiri itu unkern, artinya jarak antar hurufnya lebih renggang. Oke. Tapi dihitungnya dari dua pasang huruf ya, pairs of letter. Tracking, oke. Tracking ini dilihat dari satu kata, oke. Jadi satu kata ini kita akan lihat porsi dari spasi antar karakternya itu sesuai atau enggak. Jadi misalnya ini, tracking yang sebelah kiri, oke, itu tracking yang sangat tight. Oke. Nah, kalau tracking yang sebelah kanan ini adalah tracking yang sangat loose pada satu kata tersebut. Oke. Nah, ini tracking kegunaannya buat apa sih tracking? Tracking itu sebenarnya buat nyesuaiin in case kalau misalnya kalian ngebaca, kalau jaraknya jauh akan nyaman kalau trackingnya itu yang ada di posisi sebelah kanan dengan jarak yang lebih jauh karena masih kebaca. Tapi kalau misalnya kalian ambil tracking yang sebelah kiri yang tight dan kalian baca dalam jarak jauh, itu terlihatnya akan hanya huruf yang kapital pertamanya aja biasanya. Oke. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu kayak sambung menyambung yang kalian mungkin harus define sendiri ini hurufnya apa. Oke. Kemudian leading. Nah, leading di sini adalah proses adjusting atau jarak, oke, antar line. Oke. Contoh misalnya kalau dalam kalian membuat laporan, biasanya jarak antar line-nya itu jarak antar paragrafnya multiple space ya, atau single space. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi proses untuk jarak antar line, oke, yang ada di teks. Jadi contoh kalau leading 0,5 pt, ya sedekat itu ya. Jadi antar line 1 dengan line 2 dan seterusnya itu dempet sekali. Nah, kalau untuk leading 1 poin itu jaraknya lebih ada jarak. Oke. Jadi kalau dilihat di sini berjarak jadi masih bisa kebaca dengan jelas. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, itu teh bedanya tracking sama kerning tuh gimana ya, Bu? Kayak sama-sama beda space gitu. Oke. Kalau kerning ini yang dilihat itu pairs of letter ya. Jadi terdekat tapi dari hanya 2. Oke. Yang seperti ini. Tapi kalau misalnya tracking itu per kata. Mana next ya? Nah, per kata. Oke. Adjust dari masing-masing kata atau bahkan bisa juga kalimat. Jadi kan kalau misalnya tight terus kalian kasih space, itu biasanya space-nya juga kalian bisa cek tracking ukuran dari antar karakter yang terjauh dan terdekat ya. Nah, kalau kerning ini hanya pairs of letter dari 2 huruf atau 2 karakter, oke ya, 2 huruf atau 2 karakter, oke, untuk melihat jarak terdekat sama jarak terjauhnya. Kalau dilihat sih mirip ya, oke, mirip. Cuman di sini yang membedakan adalah kalau kening ini memang sudah bawaan dari font-nya. Jadi kalian bisa memilih font antara kan font ada yang ketika diketik per katanya itu dia agak jaraknya space-nya jauh ya antar karakter ya atau huruf ya. Nah, itu memang udah nggak bisa disetting sama sekali. Oke. Tapi ada juga font yang ketika kalian bikin satu paragraf atau satu kata, itu kalian blok, kalian atur sendiri untuk adjust masing-masing space antar karakter ya. Oke. Nah, ini biasanya udah bawaan
dari masing-masing software ya. Oke, jadi kalian bisa adjust mau dibikin lebih tight, lebih dempet, atau mau lebih loose. Oke, atau dengan jarak yang lebih jauh. Gitu. Tapi kalau untuk kern itu tidak bisa disetting karena dia bawaan dari typeface-nya sendiri lah kita sebut ya. Karena si kreatornya sudah menentukan ini ukurannya sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, kalian bisa ganti typeface yang lain. Seperti itu. Oke deh, makasih Bu. Iya. Bu mau tanya Bu, Iya. soal yang measurement type itu, kalau misalkan kita menggunakan subscript itu pengaruh dengan measurement text sebelumnya nggak? Kayak sepertinya tuh misalkan kayak O2 gitu, 2-nya itu pengaruh dengan dimensi O-nya itu nggak? Penempatannya. Kalau itu lebih main ke fontnya ya. Jadi dia tipe style si fontnya. Kalau measurement-nya berubah atau enggak. Kalau secara ketika kalian bikin kreator font atau font kreator dan sejenisnya, itu dia otomatis simbolnya udah ada. Cuman bagaimana cara mengolahnya lagi di software part yang lain. Jadi kayak misalnya kalau di Word, dia itu kan sudah ada tersedia beberapa typeface ya. Nah, typeface-nya masing-masing tuh ada yang bisa dibikin subscript, ada yang tidak bisa sama sekali dibikin subscript. Itu pasti ada. Nah, jadi tergantung si kreator font-nya. Kreator si face ya, bukan font, sorry. Oke. Jadi kalau tergantung measurement-nya, mereka udah bikin sesuai, dan kalau kalian adjust ukurannya, itu masuknya adalah ke font, bukan typeface lagi. Oh, oke. Ada lagi mungkin? Udah, oke. Next. Lanjut ya. Dua kategori typeface, oke. Secara garis besar, typeface itu dibagi dua. Ada serif sama sans serif. Bedanya apa? Kalau serif itu, ini sebenarnya dari bahasa Latin ya. Jadi serif itu artinya dengan akhiran atau dengan ekor. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini A-nya itu ada akhiran di bagian belakangnya. Selalu ada akhiran. Sans serif itu, sans itu artinya tanpa atau tidak. Berarti tanpa akhiran. Ekor. Oke. Nah, kenapa harus dibagi dua? Karena paling simpel gini. Semua yang teksnya bentuknya serif itu merupakan teks yang biasa digunakan untuk media cetak. Media cetak tuh contohnya buku, novel, majalah, koran. Itu semua pasti pakainya serif. Nggak mungkin pakai sans serif. Kenapa? Karena kan atau misalnya tracking antar space antar huruf ya, itu jaraknya lebih dempet. Lebih dempet, dan kalau misalnya dibaca di media cetak itu lebih nyaman. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian bikin slide presentasi tapi isinya serif dengan jarak spesial itu dempet banget. Itu pasti bacanya juga capek. Makanya di sini ada yang namanya sans serif. Nah, sans serif itu adalah dia merupakan kategori typeface yang biasa digunakan untuk media digital. Misalnya slide presentasi, website, terus kemudian e-book, e-book nggak, biasanya dia kopian. Video, terus movie yang ada subtitlenya, itu biasanya pakainya adalah sans serif. Kenapa? Karena jarak antar spasinya lebih jauh, jarak antar hurufnya lebih jauh. Nah, karena lebih jauh, itu ketika kita lihat ya dengan jarak jauh pun masih bisa kebaca. Dan masih nyaman. Dibanding kalau misalnya kalian baca secara digital yang serif. Itu cuma bisa kebaca huruf pertamanya aja, huruf berikutnya nggak kelihatan. Karena huruf pertama biasanya kapital. Nah, itu dua kategori typeface ya. Serif itu untuk media cetak, sans serif itu untuk media digital. Nah, serif ini penjelasan detailnya ya. Jadi kalau serif itu ada decoration di bagian akhirnya atau ada akhirannya. Contoh fontnya itu apa aja? Fontnya itu tipenya adalah Times, New Century, Schoolbook, Bookman, Platino, Times New Roman juga masuk ya.
Kalau sans serif itu tipikal yang bisa dibaca secara digital, oke, dan tidak ada akhiran ya. Jadi contohnya itu kayak Helvetica, Arial, Calibri, Optima, Avantgrade, dan seterusnya. Oke, itu sans serif. Oke. Nah, ini perbedaan antara serif sama sans serif ya. Tadi sempat saya udah jelaskan sepintas ya. Kalau serif itu dia ada akhiran di akhir ya. Oke, ada stroke ya. Kalau sans serif itu tidak ada. Dan kalau serif biasa digunakan untuk dokumen yang tercetak. Oke. Nah, kalau sans serif itu biasanya di dokumen digital seperti komputer, ya, slide presentasi, website, film yang ada subtitlenya itu biasanya pakai sans serif, sans serif. Oke, karena lebih kontras. Oke, nah di sini kalau kalian lihat penggunaan teks di multimedia itu banyak ya. Oke, ada yang gunain buat judul, oke, ada yang gunain buat menu, ada yang gunain buat navigasi, ada yang gunain buat konten. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau di Tokopedia, bukan Tokopedia, kalau di detik.com di sini, kalau kalian lihat di bagian awal ini, dia bentuknya serif. Kenapa serif? Karena dia pengen highlight sebenarnya judul. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya dia media digital, tapi kita pakai serif? Boleh. Ya, jadi nggak ada bilang kata nggak boleh, boleh, oke? Boleh asal kalian sesuaikan. Jadi tidak seluruhnya dibikin secara serif. Kalian bayangkan kalau misalnya judulnya ini serif, tapi detailnya juga serif. Ya, detail sekecil ini itu kalau serif itu yang baca juga capek. Kenapa? Karena tadi saya bilang spasi antar hurufnya tuh dempet banget. Karena saking dempet ya untuk media bikin mata makin lelah. Oke. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya detail informasinya itu bentuknya sans serif. Ya, kategorinya sans serif. Nah, lalu kemudian navigasi, menu, konten. Navigasi itu paling simpel kalau misalnya di LMS kalian. Kalau di LMS itu biasanya ada navigasi untuk memberitahu kalian itu berada di posisi halaman yang mana. Nah, kalau mau balik berarti tinggal balik ke navigasi sebelumnya aja. Nah, kemudian penggunaan teks di multimedia, pertama ini buat desain ya. Selain untuk desain, lebih tepatnya untuk mendetailkan informasi, mendefinisikan informasi yang ada, sehingga apa yang mau kalian sampaikan itu tersampaikan oleh si penggunanya nanti. Oke. Terus kalian juga boleh menambahkan beberapa simbol, ikon yang memang diperlukan dalam penjelasan sebuah teks. Ya, jadi saya misalnya di sini kalau slide, oke. Slide di sini, slide PowerPoint di sini, biasanya dia menggunakan simbol untuk memberitahu poin-poin terpenting. Oke. Untuk memudahkan, oh penjelasan dari for design perspektif adalah ini loh. Oke. Itu kalian bisa gunakan. Jadi boleh digunakan, boleh juga enggak, tergantung keperluan. Oke. Nah, untuk memilih text font itu banyak banget ya. Kalian bisa menggunakan untuk sifatnya itu adalah yang buat ditulis, kalian bisa menggunakan Word, atau kalau misalnya sifatnya itu adalah digital atau web, kalian bisa menggunakan CSS untuk mendesainnya. Oke, kalau CSS kan mungkin ada yang sudah pernah pegang, itu biasanya untuk mendesain tampilan sebuah teks dalam website. Oke, nah terus dari CSS ini banyak yang bisa disesuaikan ya, baik itu dari fontnya, tipe fontnya, font size ya, terus color ya, terus mau kalian highlight juga, itu juga bisa dari sisi teks ya. Nah, sebagai tambahan, kalian juga sebenarnya bisa menambahkan animation text. Gunanya buat apa? Gunanya itu biasanya untuk menarik si pembaca. Oke. Let's say misalnya kalau
slide PowerPoint, biasanya kan ada animation transisinya ya antar slide ya. Nah, itu kalian mau tambahin untuk versi teks juga bisa. Kayak misalnya di judulnya itu kalian tambahin animasi itu biar buat highlight, oh di sini ada judulnya loh, lebih menarik untuk menarik perhatian si pembacanya. Oke. Jadi kalau misalnya ada animasinya, otomatis biasanya oh pembaca akan membaca secara sekilas. Oke, sepintas lah buat tahu, oh ini apa sih judulnya. Oke, jadi kalian boleh tambahin animation text, tapi tidak berlebihan ya dari awal sampai akhir semuanya animation text itu kayak bosen biasanya. Oke. Simbol sama icon nih biasanya juga merupakan dasar dari multimedia dalam teks. Oke, jadi simbol itu yang biasa digunakan, oke, atau dasar dari teks untuk menggambarkan sesuatu. Biasanya dalam bentuk warning, oke, atau menjelaskan sesuatu. Oke. Kalau icon itu representasi dari sebuah project. Oke. Nah, biasanya kalau di multimedia itu simbol sama icon banyak banget digunakan. Oke, untuk mempermudah untuk biar user itu familiar. Oh, kalau misalnya simbolnya ini dia udah paham sih karena memang secara umum itu dipakai di masyarakat umum. Kalau icon juga. Oke. Sebagai contoh ini untuk yang simbol itu kalau warning berarti tanda seru, kalian udah tahu kalau itu artinya warning ya. Terus kalau misalnya gambar CCTV atau misalnya gambar gelas pecah itu kalian udah paham lah kalau CCTV berarti kan diawasi oleh CCTV, kalau gelas pecah itu berarti fragile, gampang hancur. Oke. Itu adalah simbol. Nah, kalau icon itu lebih ke project atau sebuah objek yang disederhanakan menjadi sebuah icon yang kita menjadi familiar. Contoh misalnya kayak kalau lambang S itu kita tahu S itu berarti Skype. Itu udah familiar. Oke. Atau misalnya AI itu berarti Adobe Illustrator. Nah, itu kita udah familiar dengan itu. Nah, itu ada contoh-contoh dari icon dan simbol. Oke, next. Penggunaan lainnya itu adalah dengan menggunakan navigasi. Navigasi seperti yang tadi saya sempat jelaskan secara singkat, itu sebenarnya kalau dulu mungkin kalau kalian sempat buka website yang mungkin belum sebanyak sekarang ya website ya, itu dia ada semacam kayak respon ketika kita klik menu apa, dia akan kayak semacam ke bold atau dia akan jelaskan ini ada lagi di posisi ini loh. Itu sebagai penanda biasanya. Tapi kalau sekarang, website sekarang itu jarang banget ada yang seperti itu. Jadi dia udah nggak ada efek bold atau efek yang emboss dan sejenisnya itu nggak ada. Tapi dia lebih nambahin ke navigasi. Oke, jadi navigasinya seperti ini. Kalau misalnya store, home, garden, home and garden sama patio grilling, artinya saya sekarang lagi di posisi atau di halaman patio grilling. Jadi kalau misalnya saya mau back, saya nggak perlu back, tapi saya cukup klik aja home and garden. Nah, itu artinya saya pindah ke halaman sebelum dari patio grilling. Oke. Oke, di sini button untuk interaction ini familiar biasanya. Ini memang salah satu kita sebut sebagai icon lah ya. Icon yang biasa digunakan dan memang sudah familiar dan digunakan sebagai button juga. Jadi kalau kalian buka Word, Excel, semua produk Office, untuk button-button ini memang sudah familiar. Kalau B itu artinya bold, I itu artinya italic, oke, dan seterusnya. Ini memang dia sudah punya kayak semacam dasar teks, oke, yang dibikin secara button, oke, atau dibikin secara labeling. Jadi ketika orang menggunakan dia udah tahu kalau ini tandanya, oh B itu bold, oke, I itu italic dan seterusnya. Oke, dalam melakukan pembacaan, oke, selain kalian memilih font yang sesuai, teks yang sesuai, kalian juga harus
melihat juga orientation-nya. Oke, jadi kalau dalam struktur sebuah kertas, oke, kita anggapnya ada kertas, itu kalau misalnya dibuat secara portrait itu kan sebenarnya nyaman ya. Tapi kalau dibuat secara landscape pun tidak masalah. Tapi dalam arti kalau landscape jadinya akan menjadi banyak kolom karena dia bentuknya lebih panjang dibanding portrait yang sesuai. Oke. Jadi selain untuk teks, kalian tentukan tipe teksnya dan kegunaannya untuk apa. Dibuatlah font yang sesuai untuk mudah dibaca. Kalian juga harus menentukan orientasi yang sesuai agar pembacanya juga nyaman ketika membacanya. Jadi nggak cuman kayak orientationnya portrait. Tapi kalau memang lebih nyaman untuk landscape, boleh landscape. Contoh misalnya, kalau buku-buku dongeng atau anak kecil, itu rata-rata landscape. Kenapa? Karena tulisan teksnya lebih kecil, animasinya banyak. Oke, itu cocok landscape. Tapi kalau misalnya dia bentuknya itu portrait, biasanya dengan teks yang lebih banyak, dengan animasi yang sedikit mungkin di bagian bawah. Oke, nah itu cocok untuk kayak semacam komik atau misalnya buku novel. Oke, nah itu adalah kegunaan teks. Oke, font editing, design tools, ini ada 2 jenis contoh tools yang bisa digunakan untuk pembuatan font ya. Jadi ada fontographer sama font creator. Nah, kalau fontographer ini bedanya apa sama font creator? Ini fontographer ini di Windows ya. Operating sistemnya Windows, font creator ini operating sistemnya di iOS. Oke. Tapi kegunaannya sama-sama membuat font. Jadi kalian bisa menentukan size ya, ukurannya. Terus bisa di scale, bisa di rotation. Karena masing-masing huruf yang telah kalian pilih, di sini ada edge-nya yang bisa kalian sesuaikan. Jadi kalian bisa create sendiri tipe font kalian mau seperti apa. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum ada? Kita lanjut ya. Hypermedia sama hypertext ini saya ingatkan lagi, hypermedia adalah semua elemen yang kalian bisa combine disesuaikan karena elemennya itu nggak cuma satu teks doang, tapi kalian bisa combine dengan animasi, video, dan yang lainnya. Itu adalah hypermedia. Oke, nah hypertext adalah di mana kalian punya kata yang tidak cuma kata, tapi dia bisa melink ke elemen yang lain. Misalnya itu ke kata yang lain, atau misalnya ke gambar, ke video, atau ke suara, dan yang lainnya. Oke, jadi ngelink. Jadi dari sebuah kata itu dia bisa ngelink ke elemen yang lain atau menjelaskan deskripsi ke yang lain. Oke. Nah, di hypertext system itu sebenarnya ada 2 kategori yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya, link sama note. Bedanya link sama note itu apa? Kalau link itu lebih koneksi antar elemen yang ada. Oke, jadi navigation pathway lah, atau misalnya menu biasanya. Nah, navigation sama menu itu contoh link. Jadi kalau misalnya tadi contoh saya dari patio dan apa, itu saya balik ke gardening, itu dia masih bisa, itu disebut sebagai link. Oke. Kalau note itu biasanya itu related dari kata tersebut. Oke. Contoh misalnya kalau di Wikipedia itu biasa dia ada daftar isi di bagian kiri, oke. Terus ketika kalian klik, itu di bagian bawahnya mungkin ada video atau penjelasan singkat mengenai si daftar isi tersebut. Itu notes. Oke. Jadi pendetailan lebih, dari kata tersebut, yang berhubungan dengan elemen lainnya. Ya biasanya digunakan juga untuk memberikan informasi. Oke, itu untuk links, notes, sama hypertext. Oke. Ini biasanya digunakan untuk lebih interaktif pada web ya, untuk hypertext system ini.
Next, tata cara penggunaan dalam teks itu pertama harus selektif, jangan sembarangan. Perhatikan, tadi kan sudah saya kasih case 2 ya, serif sama sans serif. Kalau kalian mau pakai media cetak ya serif, kalau kalian mau pakai media digital komputer, ya itu berarti sans serif. Kalian harus selektif ya. Jangan sampai terbalik. Boleh nggak sih kalau misalnya serif saya gunakan di media digital? Boleh, asal tahu porsinya. Nggak semuanya itu harus serif. Halo? Suara saya terdengar. Kayak tadi saya sempat lost connection. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar ya? Oke. Iya, Bu, terdengar. Karena tiba-tiba tadi putus. Oke. Nah, tadi selektif, ya seperti yang tadi saya bilang, serif ke media digital boleh nggak? Boleh, sesuai dengan porsinya, tidak semuanya serif. Karena kalau semuanya serif, perhatikan aja, ingat ya, jarak antar hurufnya itu kecil banget. Karena kecil itu membuat mata itu gampang lelah kalau misalnya di depan komputer dengan dempetan space yang lebih kecil seperti itu. Terus kalian harus brief, oke? Nggak usah takut atau ini kayaknya nggak cocok atau coba-coba terus aja, nggak masalah. Kalian harus yakin kalau tampilan teksnya itu sesuai. Yang pasti judul terbaca dengan jelas, konteksnya itu jelas, informasi yang disampaikan juga ada. Oke. Terus teks harus terbaca dengan jelas. Ini balik lagi ke pemilihan font ya. Oke, jangan sampai kalian bikin pilih font yang di mana dibaca tuh harus merangkai-rangkai katanya dulu. Oke. Harus mengetahui ini huruf apa ya. Oke, yang pasti kalian pilih teks yang jelas. Konsisten itu sangat perlu. Oke, sebagai contoh kalau misalnya ini antara slide pertama sampai slide terakhir, oke. Ini jenis fontnya itu pasti sama. Oke, itu konsisten. Jangan sampai dari slide pertama, misalnya Arial, slide kedua Calibri, slide ketiga apa, slide keempat apa, dan seterusnya. Itu selang-seling, jadinya nggak konsisten. Oke, jadi harus konsisten. Terus hati-hati dalam pemilihan teks. Oke, kalau memang important, kalian bisa sesuaikan stylingnya. Kalian bisa bikin coloring, kalian bisa bikin shadowing atau di bold. Oke, jadi sesuaikan aja. Oke, respectfulness itu juga tadi udah. Kalian bisa combine juga teks dengan media lainnya. Jadi nggak cuma teks monoton. Ingat masih ada hypertext, kalian bisa combine itu dengan video, bisa dengan sound, bisa audio, animasi, dan yang lainnya. Oke, jadi buat teks itu lebih interaktif. Oke, make it readable. Nah, di sini saya akan tes mata kalian bagus atau enggak. Jadi kalau yang ini kalian pasti masih bisa baca ya. Can you read me masih bisa baca. Kalau ini agak susah baca deh, kan kecil banget. Memang saya memilihnya kecil. Oke, can you read me ini kecil, tapi sebenarnya masih bisa baca. Nah, kalau ini terlihat tegas kan ya. Oke, jadi di bold juga. Can you read me? Cuman pemilihan teksnya mungkin karena terlalu bold, jadi hampir ya ada sebagian orang yang ngerasa ini kata-katanya sama semua ya. A, E, O-nya itu sama gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya beda kalau dilihat secara dekat. Nah, kalau yang ini juga dia kasih kayak semacam tekstur di bagian teks ya. Jadi bisa dibaca bisa. Oke, tapi tergantung kalian mau peletakannya di mana. Nah, kalau yang bagian paling bawah ini mungkin ada yang bisa baca, ada yang enggak, karena kalian harus menelaah ini karena Latin ya. Oke, huruf Latin seperti itu, kalian harus cek ini C apa J atau apa, oke. Atau I mungkin, oke. Nah, ini contoh-contoh teks yang mungkin bisa dibaca atau tidak, oke.
Bekerja dengan teks, oke. Jadi teks itu sebenarnya alternatif untuk menjelaskan informasi atau memberikan informasi tambahan lebih, oke. Dan kalian bisa join dengan video, oke, animasi atau dalam bentuk subtitle atau narasi. It's okay, karena itu sebenarnya mempermudah ya. Jadi kalau cuma video doang, sedangkan di video itu banyak noise ya, sampai suaranya itu nggak terdengar, alangkah baiknya kalau misalnya video tersebut ada teks ya. Oke. Nah, terus kalian juga bisa memberikan detail lebih dalam pemberian, misalnya hyperlink, pop-up message, scroll bar, atau drop down menu, oke. Yang mungkin tidak bisa disampaikan dalam satu halaman full, oke. Contoh misalnya, mungkin kalian pernah buka halaman binus.ac.id atau website SOCS, oke. Nah, itu dia hanya ada menu-menu utamanya doang. Tapi ketika kalian klik menunya, dia ada kayak semacam drop down menu. Jadi visi misinya ada di bagian sini, kurikulum per prodinya itu apa, itu dia jelaskan di bagian drop down menunya itu. Jadi dia tidak jelaskan langsung di menunya itu hanya menu utama, tapi penjelasan detail isi menunya itu apa aja dia buka dalam bentuk drop down menu. Oke, bagaimana teks dapat digunakan secara efektif? Banyak ya, salah satunya itu mengkomunikasikan data, memberikan informasi, ya. Terus menjelaskan konsep, ide, oke. Seperti misalnya kalau website rata-rata itu, apalagi website perusahaan itu pasti ada visi misi company-nya ya. Nah, terus mendetailkan media yang ada. Jadi kalau misalnya dia bentuknya, contoh kalau kalian nonton YouTube, bagian bawahnya itu ada teks deskripsi. Dia jelasin ini videonya mengenai apa, atau misalnya sumber-sumber resource-nya dia ambil dari mana, baik itu lagu atau misalnya animasi, oke, dia ambil dari mana, biasanya harus dicantumkan. Oke. Nah, untuk pencantuman tersebut itu kalian bisa menggunakan kayak button, icon, atau misalnya link, mungkin juga bisa, kayak caption, oke. Nah, itu clarifying other media. Nah, selanjutnya, keuntungan sama kekurangan penggunaan teks. Oke, kita tahu ya, teks itu memang basic. Oke, keuntungannya cukup banyak. Pertama, murah, karena sudah disediakan. Kedua, lebih menggambarkan ide dalam bentuk teks. Oke, lebih mendetailkan sesuatu lah. Oke, terus mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu dibanding media yang lainnya. Oke, terus dapat diubah, oke, dapat diedit. Jadi kalau memang salah bisa diubah, diedit dengan lebih mudah dibanding kayak kalian bikin video, edit sama ubahnya kan agak sedikit effort ya. Oke. Tapi kalau teks ya udah tinggal diubah aja, tinggal diedit. Lalu provide confidentiality, ya ini lebih ke tergantung teks yang kalian mau jelaskan, apakah kalian mau jelaskan secara mendetail atau secara general. Oke. Kekurangannya itu tidak banyak orang yang akan mengingat secara keseluruhan. Oke, jadi less memorable. Kalian bayangin, kalian punya slide presentasi, isinya itu adalah teks semua. Kalian pasti hanya ingat sekitar 10% dari isi slide presentasi tersebut. Oke, karena isinya teks semua, pasti lebih kurang memorable lah dibanding elemen multimedia yang lainnya. Dibanding kalau misalnya kalian lihat gambar, oke, atau misalnya animasi, atau misalnya ada videonya juga, itu lebih kayak keingat, lihat video ini dengan penjelasan seperti ini, itu lebih keinget dibanding cuman teksnya doang. Lalu kemudian kurang attention ya. Ya, jadi kalau teks doang, nggak ada gambar, nggak ada suara, nggak ada image, terus nggak ada video atau animasinya, itu kurang menarik lah. Oke, kurang menarik untuk orang untuk melihat gitu. Lalu bisa disalahartikan. Oke, jadi kalau sifatnya itu teks doang, tidak ada gambar atau video yang menjelaskan, bisa mispersepsi lah, bisa disalahartikan.
gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, karena nggak ada, ini saya kasih contoh aja beberapa website yang kurang bagus. Ini untuk review kita ya nanti. It. Masih kebuka nggak ya websitenya? Semoga masih kebuka ya. Nah, ini salah satu website yang isinya teks sama gambar doang. Oke. Saya nggak tahu nih teksnya masih ada atau nggak. Sorry, websitenya masih ada. Kayaknya udah nggak ada deh website ini. Oke. Jadi kalau zaman dulu kalau mau buka halaman pakai ABCD ya. Oke. Tapi kalau sekarang kan udah paging ya, hitungannya paging. Oke. Kalau kalian bikin website atau masih menemukan website seperti ini, pasti dianggap kayak ini website apaan sih, isinya teks semua, nggak jelas. Oke. Nah, bisa seperti itu, bisa juga karena kita juga nggak tahu alurnya ya. Kalau dibaca itu apakah dari kiri ke kanan atau cuma dari kiri satu row doang. Terus yang di tengah itu adalah berita yang berbeda. Oke, kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau dari segi tampilan ini bukan tampilan website yang baik, di mana isinya itu adalah semuanya teks. Nah, contoh yang lain itu adalah bentuknya seperti ini dan untungnya websitenya sudah tidak ada. Oke, tampilannya belum diganti. Sabar sebentar. Biasanya udah diganti. Kalian belum ganti. Nah, yang ini. Oke. Jadi pemberian warna itu boleh. Oke, jadi pemberian warna itu boleh. Kalian mau highlight pun boleh. Oke. Cuman ini dihitungnya tidak konsisten. Kenapa? Warna-warni. Warna-warni. Jadi terlalu banyak colorful. Terus kemudian ini teksnya itu semuanya adalah serif. Yang kalau dibaca pun kalau dari jarak jauh tuh terlihatnya deket, apa ya, antar hurufnya tuh spasinya dikit banget. Oke, jadi hampir tidak terlihat. Kurang bagus lah untuk dibaca. Oke. Oke, itu contoh-contoh website yang hampir semuanya teks. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kayaknya Kalau belum, Bu. misalnya belum ada, ini kalian bisa join ke sini. Kita akan review. Di sini ada sekitar 7 pertanyaan. Kalian bisa join di kahoot.ip. Untuk username-nya boleh nama, boleh NIM ya. Yang pasti namanya jangan nama singkatan. Dan koneksi internetnya harus stabil. Oke, baru satu. Saya tunggu sekitar 3 menit ya.
Pas, totalnya 32 ya. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Start pertanyaan pertama. Manakah di antara berikut yang merupakan bagian dari spesifikasi multimedia? Teks, suara, video, kaligrafi. Empat lagi, 2 lagi. Oke, kok ada yang salah sih? Oke, yang bukan merupakan spesifikasi dari multimedia ya. Oke. Itu adalah kaligrafi. Kaligrafi bukan ya. Oke, teks, suara, video, animasi, image itu masuk dalam elemen multimedia. Oke. Siapa yang mengungguli? Ricardo. Oke. Next, pertanyaan kedua. Contoh penerapan penggunaan multimedia dalam bisnis, kecuali presentation, e-learning, marketing, advertising. Oke, jawabannya adalah apa lagi? Nah, e-learning ya, oke. Yang dalam bisnis kecuali ya, presentation yes, marketing yes, advertising yes. Yang tidak adalah e-learning. Next. Siapa yang mengungguli? Masih Ricardo. Teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3D ke dalam sebuah lingkungan nyata disebut augmented reality atau virtual reality. Benda maya, baik benda maya ya, 2 dimensi atau 3 dimensi dalam lingkungan nyata. Oke, jawabannya adalah augmented reality, bukan virtual reality ya. Kenapa? Gini, kalau virtual reality adalah kita yang masuk ke dunia maya. Oke, kita yang berada di lingkungan maya. Oke, tapi kalau kalian tahu augmented reality adalah biasanya dalam bentuk barcode ya. Kalau di barcode seperti itu, ketika di-scan, dia ada image dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang ada di lingkungan kita sekitar. Dan biasanya bisa berinteraksi atau kita bisa melakukan sesuatu terhadap objek tersebut. Ya, itu augmented reality. Oke, masih Ricardo. Next pertanyaan ke selanjutnya. DVD adalah kependekan dari Digital Versatile Disc, Digital Video Disc, Duplicated Virtual Disc, atau Double View Disc. Dua lagi. Dan jawabannya adalah A. Digital Versatile Disc ya, bukan Digital Video Disc. Oke. Minggu lalu ada deh ikatannya. Oke. Next untuk pertanyaan kelima. Oh, masih Ricardo. Keluarga dari karakter grafis yang biasanya memuat banyak ukuran type dan style disebut typeface, font, point, link. Ini tadi barusan saya jelasin. Keluarga, ini saya cuma translate doang loh. Dari karakter grafis yang biasanya memuat banyak ukuran type dan style disebut lagi, dan jawabannya adalah satu orang ya, typeface ya, bukan font ya, typeface.
Ini tadi saya translate doang ya, keluarga dari karakter grafis yang biasanya memuat banyak peran tipe dan style disebut typeface. Oke, masih Ricardo. Next. Berikut ini manakah yang bukan istilah diterapkan pada spasi antar karakter teks? Leading, kerning, dithering, point. Bukan istilah yang diterapkan pada spasi antar karakter teks. Yang tadi saya sudah jelaskan di slide tadi. Ada satu istilah yang memang belum ada di penjelasan saya tadi. Leading kah, kerning, dithering, atau point? Tiga lagi. Oke, jawabannya adalah dithering. Oke, good. Point itu termasuk ya dalam teks. Kenapa tadi kan saya jelasin point itu salah satu measurement, ukuran lah, ukuran dari masing-masing teks. Jadi 1 PT, 2 PT, 8 PT, 8 poin. Oke, 72 PT yang biasa kalian gunakan di Word. Oke, itu adalah poin. Ukuran dari font. Oke. Nah, kalau dithering itu mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau di image, image itu biasanya ada matrix atau palet. Matrix biasanya terdiri dari red, green, blue. Red, green, blue itu terdiri dari red itu terdiri dari 0 sampai 255, green itu 0 sampai 255 dan blue itu 0 sampai 255. Nah, matrix itu yang kita sebut sebagai dithering. Jadi paletnya itu yang kita sebut sebagai dithering. Oke, itu lebih ke coloring, lebih kayak mix. Itulah kenapa kalau misalnya kalian suka main Photoshop atau sejenisnya, biasanya pakai nilai heksa. Nah, nilai heksanya itu untuk combine-nya itu yang disebut sebagai dithering. Oke. Pertanyaan, masih Ricardo, oke. Great. Pertanyaan terakhir, manakah di antara berikut yang merupakan contoh dari font serif? Ya, Arial, Verdana, Helvetica, Times. Serif. Lagi dan jawabannya adalah Times. Yes, Times. Arial, Verdana, Helvetica itu sans serif ya. Oke, jadi yang posisi pertamanya adalah Ricardo. Yang keduanya adalah ini 2301936435 dan yang posisi tiganya adalah Michael Jonathan. Congrats. Oke. Ini banyak yang salah kenapa nih? Ada yang mau ditanyakan dari reviewnya? Nih, ini tadi saya cuma translate doang ya. A family of graphic character that usually includes many types and sizes. Oke. Kalau ini lebih ke typeface, belonging particular typeface family. Ada yang mungkin mau ditanyakan dari review hari ini? Nggak ada. Dari pertanyaan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas sih, Bu. Cukup Udah jelas. jelas. Oke. Ya, tadi cuma buat review doang biar kalian tahu. Selain kayak, sebenarnya kalau dari multimedia ini lebih mempelajari tentang konsep kalian, pendalaman kalian. Kalau misalnya dikasih case study seperti ini, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan dengan menggunakan elemen multimedia yang ada, itu lebih ke seperti itu ya. Jadi kalian bisa menganalisis sendiri yang sesuai itu seperti apa.
Kenapa tiba-tiba saya kepental ya? Terus lebih banyak case biasanya, lebih banyak case kalau kalian dikasih pengalaman sebuah project seperti ini, kira-kira apa yang kalian akan bikin? Apakah lebih ke arah aplikasi desktop, aplikasi website, itu lebih ke case study sih. Dan elemen apa yang paling sesuai untuk project yang seperti itu. Oh ya, untuk kemarin ada beberapa yang nanya ke saya ya. Self learning yang kemarin tanggal 6 itu nanti saya minta dari kalian untuk mengumpulkan topik saja. Itu dikumpulkan paling lambat sampai tanggal 13 Oktober. Oke. Berupa topik project yang sudah kalian atur, kalian maunya kan pasti sudah berembuk ya, kalian mau bikin projectnya apa. Beberapa juga udah tanya ke saya kontennya yang ini boleh nggak boleh. Oke, pokoknya selama tidak mengandung sifat yang negatif, diperbolehkan. Setidaknya ada sisi educationalnya ya. Terus kemudian nanti kalian harus informasikan topik beserta dengan konsep ya atau deskripsinya. Secara general aja. Jadi kenapa harus dijelaskan secara deskripsinya? Karena takutnya topiknya itu ada yang sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Tapi kan setidaknya isi kontennya itu pasti berbeda dari hasil deskripsinya tersebut. Oke. Jadi nanti saya akan bikin satu Word di Teams. Nanti kalian tinggal isi aja topiknya apa, terus deskripsinya seperti apa. Oh iya, untuk materi ini memang ada tambahan beberapa slide ya. Ini nanti saya share di MS Team kalian. Sebentar. Sambil saya buka attendance, sambil saya mau share materi. Oke, sudah ada di materi. Ini sambil saya kehadiran. Ini sambil saya cek untuk attendance-nya ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh lo ditanyakan sambil aku ngecek attendance kalian. Nih. Jonathan, Eko Putra, Eka Nugroho Wijaya, Ibu, ya. Pengen tanya, Mm-hmm. Kan yang DVD itu kepanjangannya Digital Versatile Disk itu ya, Bu? Iya. Terus tadi saya kan sempat nyari di internet karena pengen mastiin gitu kan. Ternyata ada dua, Bu, kalau di internet bisa ada bilang Digital Versatile Disk atau enggak Digital Video Disk. Jadi gimana, Bu? Atau sebenarnya yang di internet salah?
Kalau aku ngeceknya berdasarkan dari buku. Kalau buku yang di Multimedia Making It Work yang Typogan itu memang masih first style this sih. Oh, oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang itu Gilberto Agifrian Putra, Andreas Jat, Angela Putri, Angela Susanto, Calvin Matthew, Eric Sajana, Tatiana, Jennifer, Joevia, Kennedy, Kezia, Laurencia, Michelle, Tananya, Stephen Priya, Theodora Abigail, Anthony Ricky, Lesti Joanna, Janet Alicia, Rainer, Ronald. Oke, masuk semua ya. Tiga puluh dua masuk. Teks. Oke, telah di-verif. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Mau diskusi terkait dengan project juga boleh. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, udah sampai sini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh stay. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai sound ya. Kalau sound, oke. Next step dari salah satu elemen multimedia lainnya. Oke.
Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain mengenai project, boleh ditanyakan langsung di sini. Kalau sudah tidak ada, sudah selesai, nanti untuk Word-nya saya akan bikin ya di tim sekalian. Oke? Kalau udah, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu, kasih Bu. Iya, Bu. sama-sama. Makasih Bu. Oke, Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Kasih Bu. Makasih, Bu.